Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini Miss Putri akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung untuk matematika kelas 9. Seperti apa? Yuk kita simak bersama. Kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang contoh-contoh soal dari bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama untuk ruang tabung, yang kedua untuk jenis kerucut, dan yang ketiga untuk yang bola. Kita mulai, yang pertama untuk bangun ruang tabung. Sebelum kita masuk ke contoh soal, berikut kita review kembali tentang formula luas permukaan dan volume dari tabung. Yang pertama, kita lihat di sini ada gambar tabung. Tabung, kita lihat ciri-cirinya. Dia mempunyai dua lingkaran, yang bawah itu merupakan alas, yang di atas merupakan atas, sisi atas, dan berbentuk lingkaran. Nah, akibatnya dia mempunyai jari-jari atau R, dan dia mempunyai tinggi atau T. Di antara dua lingkaran ini, dia mempunyai selimut. Untuk luas permukaannya, di sini yang Miss tulis adalah dengan tutup. Jadi ada atas dan ada alasnya. Rumusnya adalah 2VR kuadrat ditambah 2VR kali T. Artinya apa? Untuk 2VR pangkat 2 itu berarti adalah total dari dua lingkaran yang ada di bawah dan di atas. Sementara untuk 2VRT itu merupakan rumus selimut bolanya, selimut tabungnya maksudnya. Jadi rumusnya adalah luas alas dan atas ditambah luas selimut tabung tersebut. Bagaimana kalau hanya salah satu saja? Kalau salah satu saja, kita bisa tuliskan seperti ini. V R pangkat 2 ditambah 2V RT. Jadi, rumus yang 2VR tadi menjadi VR kuadrat saja. Kenapa? Karena hanya satu lingkaran. Kemudian untuk volumenya, rumusnya adalah V R kuadrat T. Catatan untuk nilai V itu bisa 22/7 atau 3,14. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama, hitunglah panjang jari-jari dari tabung yang luas selimutnya 352 cm persegi dan tingginya 14 cm. Di sini ada keterangan luas selimut dan tinggi dari suatu tabung itu. Bagaimana cara kita merumuskannya? Pertama, kita harus tahu dulu luas selimut. Tadi, seperti yang ada di menit sebelumnya, adalah 2 kali Pi kali R kali T. Ya, yang diambil hanya yang selimutnya saja karena di sini diketahuinya hanya luas selimutnya. Nah, karena luas selimutnya tadi 352, jadi kita masukkan nih luas selimutnya 352. Lalu yang lainnya 2 Pi R dan T. Nah, di sini T-nya sudah diketahui dan yang kita cari hanya jari-jarinya saja. Otomatis kita langsung masukkan saja tingginya 2 Pi R kali 14. Ini tetap ditulis 352. Nah, untuk Pi-nya kita coba gunakan yang 22/7. 2 kali 22/7 kali R kali 14. Nah, kita hitung semuanya ini jadi 28 dikali 22 dikali R dibagi 7, 352. Kemudian kita cari R-nya. Dengan cara seperti berikut. Kita tukar, kita pindahkan 7-nya ke sana. Seperti aturan aljabar biasa. Oke, kemudian kita cari R-nya. Berarti 352 dikali 7 dibagi 28 dikali 22. Ini tidak miskalikan karena bisa dicoret, tapi kalau kalian ingin mengalikannya secara langsung boleh. Sehingga kita peroleh seperti berikut. Kita coret 7 dan 28 karena sama-sama bisa dibagi 7, jadinya 4, di sini 1. Kemudian 352 dibagi 22 itu adalah 16.
Sehingga R sama dengan 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 berapa? Ya, 4 cm. Jadi tinggi dari jari dari tabung tersebut adalah 4 cm. Kemudian contoh soal yang kedua, di sebuah bengkel terdapat 5 drum oli berbentuk tabung. Setiap drumnya mempunyai tinggi 2 meter dan diameter 77 cm. Berapa kapasitas maksimum oli agar drum tersebut terisi penuh? Untuk kasus seperti ini, yang kita cari adalah volume dari tabung tersebut. Kenapa? Karena oli yang kita tanya adalah kapasitas maksimum olinya. Jadi oli itu akan mengisi drumnya hingga penuh. Artinya itu adalah volume. Oke, kita mulai ya. Pertama, di sini diketahuinya kita punya 5 drum. Tabung ya, karena bentuknya tabung, kita punya tingginya 2 meter, atau kita ubah jadi 200 cm satuannya, dan ada diameter 77 cm. Berapa kapasitas maksimum oli tersebut? Berarti kita menggunakan rumus volume. Oke, mulai. Rumus volume tadi kan I R kuadrat kali T. Nah, rumus ini kita bisa ubah. Kenapa? Karena di sini yang diketahuinya diameternya nih. Diameter itu apa? Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Berarti kalau ditanyanya jari-jari, berartinya diameter dibagi 2. Berarti kita masukin aja I dan R-nya adalah diameter per 2 kali T, berarti kita peroleh I, ini kita pangkatkan 2, berarti jadinya dia pangkat 2 per 4 kali T. Jadi rumus volume yang ada di titik sebelumnya itu bisa kita ubah dalam bentuk diameter. Asal kita tahu bentuk diameter itu adalah seperti ini hubungannya. Lanjut, kita masukkan saja karena di sini diameternya 77 merupakan kelipatan 7, jadi kita bisa gunakan pi-nya adalah 22 per 7. Lalu kita ganti D-nya dengan 77. Kita bagi 4, kita kali dengan tingginya tadi 200 cm. Kita coret. Nah, kita peroleh hasil sebagai berikut. Ya, jadi volume dari satu tabung itu adalah 931.700 cm angka 3 cm lebih. Nah, karena pertanyaannya ada 5 drum, berarti semua totalnya adalah 5 dikali volume yang tadi, berarti 5 dikali 931.700. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke bagian 2, yakni bangun ruang kerucut. Pada kerucut bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Jadi di sini bentuknya seperti ada segitiganya, kemudian alasnya berbentuk lingkaran, dan perbedaannya antara kerucut dengan tabung, kalau kerucut alas lingkarannya hanya 1, sementara tabung ada 2. Pada kerucut terdapat unsur-unsur R sebagai jari-jari, T sebagai tinggi, dan ada garis pelukis atau bisa disebut juga S. S ini kita bisa peroleh dari hasil kuadrat T pangkat 2 ditambah R pangkat 2 yang diakarkan. Kenapa? Karena bentuknya kita bisa lihat seperti segitiga. Contohnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini, di mana siku-sikunya ada di sini, ini R, lalu ini T dan S. Jadi dengan teorema Pythagoras kita peroleh S-nya sebagai ini. Ya, kita lanjut ke luas permukaannya.
Bagaimana cara menghitung luas permukaan dari kerucut ini? Kita bisa menggunakan rumus ini, di mana rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut, sama seperti tabung. Untuk luas alasnya kerucut, kita menggunakan rumus PR pangkat 2. Kenapa? Karena hanya satu lingkaran saja. Kemudian untuk yang luas selimut, rumusnya adalah PR kali S. Kemudian untuk volumenya, rumus volume adalah sepertiga pi R pangkat 2T. Perbedaannya sedikit antara tabung dan kerucut adalah pada kerucut di sini terdapat angka sepertiganya, sementara tabung tidak. Kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, tinggi dua buah kerucut mempunyai perbandingan 1:4. Dan jari-jari alasnya berbanding 2:3. Tentukan perbandingan volume keduanya. Oke, dalam menjawab hal ini kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Ya, kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Diketahui adalah perbandingan. Yang pertama itu dari tingginya. Perbandingannya 1:4. Karena di sini ada dua buah kerucut, berarti kita misalkan T1 dibandingkan dengan T2. Jadi 1:4. Atau kita bisa tulis juga seperti ini. Bentuknya sama. Kemudian ada jari-jarinya. Ya, ada jari-jari alasnya, berarti kita namakan satu R1 dan R2, yakni 2:3 atau seperti ini. Oke, yang kita tanya adalah tentukan perbandingan volumenya. Bagaimana caranya? Berarti kita gunakan rumus volume dari kerucut itu, yakni sepertiga pi R pangkat 2 kali T. Ya, catat nih, takut lupa. Oke, kita mulai dari menghitung perbandingan antara volume yang pertama dibandingkan dengan volume yang kedua. Kita masukkan rumus volume kerucutnya dengan catatan R-nya sesuaikan dengan jenis kerucutnya. Kalau volume kerucut pertama, otomatis jari-jari kerucutnya yang pertama dan tingginya untuk yang pertama. Lalu untuk yang bagian kedua, kita lakukan hal yang sama. Oke, di sini ada angka yang sama nih. Ada angka yang sama bisa kita coret, baik sepertiga maupun pi-nya. Jadi, kita fokusnya hanya ke jari-jarinya dan tingginya saja. Oke, gimana cara kita mencarinya? Karena di sini ada R1, ada R2. Berarti kita harus ubah dalam bentuk R1 semua atau R2 semua. Caranya gimana? Kita pakai dari perbandingan yang sudah kita dapat tadi. Diketahui di sini T1 banding T2 sama dengan 1/4. Artinya T1 itu sama dengan 1/4-nya T2. Karena T2-nya kita pindah ke kanan jadi perkalian. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. T1-nya adalah 1/4 T2. Kemudian untuk R1-nya, gimana cara kita mencari R1? Berarti 2/3 dikali R2. Jadi kita pindahkan si R2-nya ke kanan jadi perkalian. Berarti kita rapikan dulu ya. Oke. Iya, kita masukkan saja. Kita ganti R1 dan T1 dalam bentuk T2. Dipangkatkan 2, kemudian ada 1/4 T2 dipangkatkan 2. Ini R2 pangkat 2, T2 pangkat 2. Jadi kita peroleh seperti ini. 2/3 R2 pangkat 2 itu adalah 4/9 R2 pangkat 2, kemudian dikali 1/16 karena 1/4 pangkat 2.
lalu ada R2 pangkat 2, T2 pangkat 2. Nah, di sini variabelnya sudah sama, jadi bisa kita coret. Coret ya, tuh 2, 3, 4. Jadi yang tersisa hanya 4/9 dikali 1/16. Kita peroleh berarti menghasilkan coret kita dapat 1/36. Jadi perbandingan antara volume 1 dan volume 2 itu adalah 1/36. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kedua. Diketahui volume timah yang berbentuk kerucut dengan jari-jari alas 30 cm dan panjang garis pelukisnya 50 cm. Tentukan volume timah tersebut. Oke, berarti kita coba ilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini, kurang lebih. Iya, kurang lebih seperti ini ya, agak sedikit miring, mohon maaf. Kita mulai dari yang diketahuinya apa saja. Yang pertama itu ada jari-jarinya dan ada panjang garis pelukisnya. Nah, ini dia nih, garis pelukis. Garis pelukisnya adalah S-nya, 50 cm. Yang namanya volume yang kita cari itu seperti yang rumus tadi. Di sini ada apa yang belum kita ketahui adalah tingginya. Berarti kita harus mencari tingginya ini. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan konsep dari Pythagoras. Bentuknya adalah segitiga siku-siku, di sini R-nya, di sini T-nya, di sini S-nya. Oke, diketahui S-nya adalah 50. Lalu ada R-nya 30, maka T-nya berapa? Kita gunakan seperti ini. Oke, ini konsep dari teorema Pythagoras ya. Kita peroleh T-nya. Oke, mohon maaf, T-nya salah. Kita peroleh langsung saja T-nya adalah 40. Ya, jadi kita dapat T-nya 40 sehingga bisa kita langsung masukkan saja. Sepertiga, Pi-nya adalah 3,14. Sepertiga dikali 3,14 dikali, karena tadi jari-jarinya 30, kita tulis aja sebanyak 2 kali, lalu tingginya tadi. Ya, kita coret nih, 30 dengan 3, dapatnya 10. Lalu kita kalikan sehingga memperoleh hasil sebagai berikut. Oke, berarti 37.680 cm3. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yakni bangun ruang dari bola. Untuk bola, ciri khasnya dia berbentuk bundar dan ada ruang di dalamnya. Unsurnya hanya jari-jari saja. Kita masuk ke luas permukaannya seperti apa. Luas permukaannya cukup mudah, adalah rumusnya 4πr pangkat 2. Lalu untuk volumenya berbeda dengan bangun ruang sebelumnya. Untuk volume bola, rumusnya adalah 4/3 πr pangkat 3. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Jika jari-jari bola dijadikan 3 kali semula, berapakah perbandingan luas permukaan bola pertama terhadap bola kedua? Nah, gimana caranya? Kita bisa tulis dulu apa yang diketahui pada soal ini. Misalkan, karena di sini tidak ada yang seperti tadi, 2 tabung, 2 kerucut, atau yang lainnya, di sini kita bisa memisalkan namanya. Jadi jari-jari yang awal kita namanya R1, jari-jari yang awal, lalu R2 sebagai jari-jari yang berubah, jari-jari berubahnya. Oke, jari-jari berubah. Karena tadi jika jari-jari bola dijadikan 3 kali semula, berarti
kita bisa tulis dengan ringkas seperti ini, 3 kali jari-jari pertama. Sehingga R2 sama dengan 3 kali jari-jari pertama. Tentukan perbandingan luas permukaan bola pertama terhadap bola kedua. Berarti kita butuh rumus dari luas permukaan. Ya, kita tuliskan seperti ini. Biar tidak lupa, langsung kita masuk ke perbandingan luas permukaan bola pertama dan luas permukaan bola kedua. Kita masukkan sesuai dengan angkanya ya. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Hap, kita coret. Lalu kita punya R1 pangkat 2 dibagi R2 pangkat 2. 1 sampai 2. Lalu kita masukkan R1 tadi tidak ada yang berubah ya, jadi kita ubah dalam bentuk R1. Yang berubah apa di R2-nya? R2 tadi adalah 3 kali dari jari-jari awal atau 3 kali R1. Sehingga kita dapat R1 pangkat 2. 3 R1 pangkat 2 itu artinya apa? Kita kuadratkan 3-nya. Jadi 9 R1 pangkat 2. Karena sudah sama-sama R1 bisa kita hilangkan. Jadinya kita peroleh 1:9. Oke, contoh berikutnya. Sebuah bola tenis memiliki jari-jari 6 cm. Sedangkan bola voli memiliki jari-jari 18 cm. Kita langsung jawab ya. Jadi bola tenis kita misalkan R1, jari-jarinya adalah 6. Kemudian R2 sebagai bola voli 18. Berapa perbandingan volume kedua bola tersebut? Berarti yang ditanya itu adalah, nah kayak tadi, berarti kita jawab ya. Jangan lupa V (4/3) pi R pangkat 3. Oke, kita langsung saja masukkan 4/3 pi R1, lalu 4/3 pi R2. Ya, kita masukkan seperti biasa. Jika ada atas dan bawah yang sama, bisa kita hilangkan dua-duanya. Jadi yang tersisa hanya satu. Hanya R1 pangkat 3 dan R2 pangkat 3. Oke, kita masukkan saja karena ini bukan dalam bentuk perbandingan, maka kita langsung masukkan angkanya saja. Jadi seperti ini ya, kita dapat. Lalu cara menyederhanakannya seperti apa? Kita coba uraikan saja ya. Karena ini bisa disederhanakan satu persatu. Oke, 6 sama 18 itu sama-sama bisa dibagi 6. Ya, jadi ini bisa dibagi 6, jadi dapatnya 3. Di sini juga sama, ini 1, 1, ini 3. Di sini juga 1, 1, diperoleh 3. Sehingga kita tuliskan ulang 1 kali 1 kali 1 dibagi 3 kali 3 kali 3. Kita peroleh 1/27. Jadi, perbandingan volume kedua bola tersebut adalah 1:27. Baik, kita sudah mempelajari apa saja. Kita sudah membahas beberapa contoh soal mengenai bangun ruang sisi lengkung, yakni kerucut, tabung, dan bola. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.